Wasallim amma ba'du. Al-hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang sejuk ini kita dapat kembali berkumpul di masjid yang kita cintai dalam rangka kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dilanjut dengan kajian yaitu Tadabbur Al-Quran juz 30 yang pada pagi hari ini akan kita bahas, yaitu surat An-Naba, yaitu di dalam surat An-Naba ayat 37 sampai dengan 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Apa itu Rabb? Rabbun artinya adalah yang mengatur alam semesta. Ketika ada ayat Al-Quran menyebutkan Rabbul Alamin, maka Rabb bermakna adalah Allah yang mengatur alam semesta ini. Kalau kita baca doa misalnya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, pertama Rabbighfirli, Rabbnya yang pertama itu makna Allah, Tuhan. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Rabbighfirli wali walidayya, dan orang tuaku, kama rabbayani. Robba kan Rabbun, Robba itu satu akar kata dia. Kalau Rabb yang pertama bermakna Tuhan kita Allah. Kemudian kama rabbayani, Rabb yang kedua adalah bermakna yang tarbiyah, yang mendidik kita. Di dalam doa tuh yang kita sering baca tuh, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi makna Rabb itu tidak semuanya bermakna yang mengatur alam semesta. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab itu, bahasa Arab ada yang disebut dengan siyaqul kalamnya. Konteks di dalam berkenaan dengan jumlah di dalam Al-Quran. Kalimat tersebut tuh masuknya kemana? Nah, sama juga dalam hal ini tiada lain adalah ada ayat menyebutkan Rabbis samawati. Ada Rabbul Alamin. Nah, ini disebut dengan Rabbis samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara, yang mengatur elemen apapun di dalam ruang lingkup apapun tuh, baik dia di langit ataupun di bumi. Wa ma bainahumar rahman, yang di antara keduanya Allah yang maha pemurah. La yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak dapat berbicara dengan Allah, berarti dia. Artinya dikatakan bahwasanya Allah menghabarkan tentang keagungan dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, dan menyatakan Allah adalah Rabb, Tuhan yang mengatur, yang memelihara langit dan bumi dan isinya. Masya Allah. Maka ada kata dikatakan la yamlikuna minhu khitaban, mereka tidak dapat berbicara dengan dia, Allah maksudnya, apapun sekayatu, apalagi manusia, nggak ada tanpa daripada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hamba Allah yang langsung berinteraksi dengan Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, beliau penasaran ingin berjumpa dengan Allah, baru dikasih cahayanya doang, naik ke Bukit Tursina, kemudian apa? Nabi Musa alaihissalam beliau pingsan doang. Banyak di antara nabi-nabi yang ia ingin berbicara kemudian dia pingsan, tetapi Rasulullah SAW dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, beliau berinteraksi sampai dengan kepada Sidratul Muntaha. Sampai ke dengan Sidratul Muntaha, bukan seperti itu.
Kemudian di ayat selanjutnya adalah yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Bahkan dikatakan di dalam ayat lain dikatakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya, siapakah yang dapat memberi syafaat? Artinya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa seizinnya. Allah berfirman selanjutnya yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih di dalam surat Hud. Ketika ada pada saat itu seseorang pun yang berbicara melainkan dengan seizinnya. Ayat selanjutnya menjelaskan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun. Nanti itu di mana roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Jadi malaikat berjejer dan roh. Ya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Berdiri semuanya. Untuk apa tuh hal tersebut? Mereka pun tiada lain adalah tidak mampu untuk berkata apa-apa di hadapan Allah. Yang dimaksud dengan ruh di sini adalah malaikat Jibril. Kemudian dikatakan bahwasanya dikatakan turun roh Al-Amin Al-Jibril ke dalam hatimu ya Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Nah, ruh itu adalah malaikat yang termulia, malaikat Jibril. Paling dekat dengan Allah yang menyampaikan daripada risalah wahyu. Kan begitu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman zatnya Allah, 'allamal Qur'an, dialah Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Kepada siapa? Nabi Muhammad, tapi mentornya, tahu mentor, gurunya Rasulullah adalah malaikat Jibril. Setiap di bulan suci Ramadan, malaikat Jibril apa tuh? Murojaah siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad murojaah di depan malaikat Jibril. Bahkan di dalam awal-awal turunnya ayat Al-Quran, ketika Rasulullah SAW itu dipeluk sama malaikat Jibril, dikatakan Iqra, bacalah. Lalu Rasulullah katakan ma'ana biqari, saya tidak mampu untuk membacanya. Terus dikatakan Iqra. Sampai-sampai ada metode pembelajaran tarbiyah. Ada metode pembelajaran di mana yang diajarkan, dicontohkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa? Tarbiyah malaikat Jibril kepada Rasulullah. La tuharrik lisanak lita jalabi. Pernah dengar kan? Ayat Al-Quran itu kan la tuharrik lisanak lita jalabi. Jangan gerakkan lidahmu ngedahuluin saya gitu, kata malaikat Jibril. Makanya tiada lain adalah adab seorang murid kepada gurunya, jangan mendahulukan pembicaraan terhadap siapa? Guru. Ketika malaikat Jibril mengatakan ketika dipeluk tuh Rasulullah, Iqra dikatakan la ma'ana biqari, saya enggak bisa membaca. Ketika dikatakan Iqra bismi rabbikal malaikat Rasulullah berusaha juga untuk mengikutinya, ngeduluin gitu. Apa kata malaikat Jibril? La tuharrik lisanak litajala bih. La tuharrik lisanak litajala bih. Itu ada metode di dalam tarbiyah, di dalam ta'lim muta'allim. Nah, sama juga dengan hal tadi dikatakan di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman Allahnya, Ar-Rahmannya, 'allamal Qur'an, yang memberikan pelajaran Al-Qur'an. Siapa yang memberikan tersebut, yang menjadi wasilah mentornya? Tiada lain adalah yaitu malaikat Jibril. Paham tuh? Kita cuma baca doang Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang mengajarkan Al-Qur'an, apa begitu? Nah, tiada lain adalah
di dalam sebagian tafsir mengatakan bahwa allamal Quran tiada lain adalah melalui wasilah tarbiyahnya malaikat Jibril alaihis salam. Insyaallah. Illa man adina lahur rahman, kecuali siapa yang Allah berikan izin, Allah yang maha murah. La yatakallamu nafsun illa bi'idnih. Dikala datang pada hari itu nanti suatu saat yang akan tiba, yang tadi dikatakan malaikat Jibril memimpin pada saf-saf malaikat, la yatakallamuna illa man ajina lahu rahman, dan kemudian adalah tidak ada seorang pun yang mereka berbicara seizin Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam hadis lain dikatakan, wala yatakallamu yawma idzin illa rusul. Pada suatu hari itu hanya Rasul yang dapat berbicara. Masya Allah. Ini kan kisahnya nih, kisah tentang apa nih? Bagaimana keadaan nanti kiamat itu terjadi. Yang kemarin tuh, paham kan tuh, pertemuan pertama. Bagaimana orang-orang jahiliyah mereka menolak dakwah Rasulullah. Kemudian dijelaskan berkenaan tentang apa? Tentang keadaan-keadaan orang yang dia menentang dakwah Rasulullah sampai dia ditempatkan di dalam, pertama apa? Di dalam, ayo ingat ya nih pelajarannya. Ingat nih kan An-Naba tuh kalau kita belajar tuh kayak nonton sinetron gitu. Bab 1, bab 2 nyambung. Makanya langsung saya save nih, langsung saya save. Kemudian ntar pulang di rumah ada wifi, langsung saya share di YouTube gitu. Makanya tuh saya bikin kajian tadabbur Al-Quran surat An-Naba. Nah ini selesai, besok surat An-Nazi'at segala macam. Ya intinya ya mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat kan gitu. Kemudian orang yang pengen mendengarkan mentadabbur Al-Quran, ya itu ambil hikmahnya kayak begitu. Oke, kemarin pertama tentang apa? Tentang penolakan orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua, kemarin poinnya tentang apa? Tentang hari kiamat. Yang ketiga tentang neraka, betul Fadil. Yang keempat, yang kelima tentang keadaan surga. Innal muttaqina mafaza tuh. Ada yaqa wa anaba wa kawaib atraba wa kasan dihaqa. La yasma'una illa la yasma'una lagwa wala jazzaba. Tuh, kalau kita belajar, ya, belajar yang sistematis itu adalah harus mengetahui nih, sama kita belajar tuh yang namanya matematik. Rumus pertama terus nyambung, apapun begitu. Nah, ketika kita nih ngikutin dan yang namanya kegiatan ataupun taklim di subuh ini, tadabbur Al-Quran, nah itu nyambung tuh, nyambung. Nah kemarin hal tersebut dikatakan tentang bagaimana Allah memberikan fasilitas orang-orang yang berada di dalam surga. Nah ini kan berarti kisahnya tentang apa? Tentang kejadian yaitu kiamat. Setelah kiamat nih alam kubur kan pertama kita nih hidup nih, sekarang hidup kan? Habis hidup ngapain? Mati, besok juga mati. Kagak tahuan kita matinya kapan kan begitu. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Kita enggak tahu tuh wafatnya kita enggak tahu. Ketika wafat tersebut kita tidak tahu dalam keadaan tersebut, maka kita minta sama Allah. Nah, masuk pada fase pertama dikatakan oleh Rasulullah, man dakhalal qabr faqad qama qiyamah. Kata Rasulullah, man dakhalal qabr, siapa orang yang dia masuk kuburan, artinya dia wafat, faqama qiyamahu, maka telah ditegakkan hari kiamat. Kiamat apa? Kiamat yang pertamanya di alam barzakh, disebut dengan alam kubur. Habis alam kubur ngapain? Tungguin. Kemarin tuh ada yang disebut dengan meniup daripada sangka kala. Tiupan yang pertama, tiupan yang kedua, sampai berapa tahun kemarin? 70 sampai dengan 80. Satu tahunnya berapa? Satu harinya 1000 tahun. 365 dikali dengan 1000 jumlahnya dikalikan dengan 80. Ya Allah, nauzubillah min dzalik.
Nah, dengan keadaan tersebut kan berbangkit tuh namanya kiamat kubro. Kiamat kubro itu terjadi. Lalu setelah tersebut maka dibangkitkan lagi tuh. Kan kisahnya kemarin gitu tuh. Dibangkitkan kecuali Allah menghidupkan ekor-ekor makhluk, artinya manusia, dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali, berkumpullah di padang mahsyar. Nah nih, barulah kita ini melihat berkenaan dengan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya nanti beliau yang katakan ana awwalu syafi'un li ashabi, aku tiada lain adalah orang yang pertama memberikan syafaat. Maka di dalam hadis dikatakan wala yatakallamuna yatakallamu yaumidzin illa rusul. Tidak ada yang dapat berbicara kecuali hanya Rasul. Artinya waqala shawaba, dan ia mengucapkan kata yang benar, lurus, la ilaha illallah. Artinya apa? Ketika di padang mahsyar tersebut ada sebuah kisah kan. Di dalam riwayat dikatakan seluruh, makanya kemarin tuh para nabi mereka bawa kelompoknya masing-masing. Nah, pada semuanya pada bernaung. Pertama kepada Nabi Adam, kata Nabi Adam saya nggak mampu. Yang kedua kepada Nabi Musa, saya nggak mampu. Kemudian kepada Nabi Isa, saya kagak mampu. Kepada Nabi Musa saya tidak mampu. Akhirnya seluruh para nabi pun mencari mana ya Muhammad, mana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diminta. Pada saat itu akhirnya Rasulullah SAW beliau meminta kepada Allah untuk apa? Untuk segera dibukakan yang disebut dengan al-mizan. Apa mizan? Hari pertimbangan, di mana amal baik dan keburukan itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di mizan tersebut Rasulullah SAW sudah tiada lain adalah memiliki dan diberikan hak prerogatif oleh Allah untuk memberikan syafaat pada umatnya. Dikatakan tuh kalau kita umroh ya, insya Allah nih, mudah-mudahan yang lain nih semuanya bisa umroh semuanya. Ketika kita umroh tuh di Raudhah ada kata-kata, ada tulisan hadis Rasulullah. Rasulullah bilang di dalam hadisnya dikatakan syafaat syafaati li ummati, dikatakan syafaatku diperuntukkan pula min ahlil kabair, termasuk yang dimana umatku itu dia pernah melakukan dosa besar. Saking begitu hebatnya Rasulullah tuh diberikan hak prerogatif kepada Allah, dengan Rasulullah mengatakan dengan statementnya, syafaatku ini pun berlaku kepada siapa? Kepada orang yang dia telah terlampau jauh melakukan daripada perbuatan dosa. Inda ummati kabair syafaati li alil kabair inda ummati, atau kama qala Rasulullah SAW. Syafaatku pun berlaku untuk siapa? Untuk orang yang dia melakukan daripada dosa besar. Nah, ini artinya apa? Artinya begitu ketika Rasulullah katakan di dalam hadis lainnya, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku mereka adalah masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang kagak mau. Lalu dikatakan sama sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang ada orang yang kagak mau masuk surga? Kata Rasulullah, emang ada tuh orang yang kagak mau masuk surga. Apa dikatakan? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa orang yang dia taat kepadaku, wa man ata'ani faqad ata Allah wa man asani finnar.
Siapa orang yang dia taat kepadaku, pasti dia taat kepada Allah. Wa man asani maq'adu finnar. Siapa orang yang dia bermaksiat kepadaku, tempatnya di neraka. Artinya gimana? Artinya Rasulullah udah bilangin, udah kasih jalan tuh, semua masuk surga. Bahkan dikatakan sulusun min yadkhulutul ummati yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada di mana nanti sepertiga golongan umat Rasulullah itu semuanya masuk surga. Sepertiga. Nah, sepertiga ini tiada lain adalah yaitu semuanya bukan hanya Rasulullah saja, tapi Rasulullah nanti memberikan mandat. Tahu mandat? Diberikan perintah kepada siapa? 3 orang. Pertama, ulama, guru. Yang kedua, sahabat, yang mati syahid. Kemudian satu lagi saya lupa tuh, seorang ulama, orang yang mati syahid. Nah, kemudian minal anbiya wal ulama minasyahidin, para nabi, para syuhada, dan juga yaitu orang-orang yang alim. Nanti itu yang tadi kan disebutkan berapa? Sepertiga. Ternyata sepertiga itu dihitungkan nanti di total. Pada di padang mahsyar itu terkumpul kurang lebih adalah 70.000 dikali 70.000. Yaitu setiap para nabi dia punya memberikan syafaat, gitu. Kemudian para syuhada memberikan syafaat untuk keluarganya. Nah, guru, ulama memberikan syafaat kepada siapa? Kepada muridnya. Maka dikatakan 70.000 dikali 70.000, kemudian maka kurang lebih adalah 4,9 M manusia. 4,9 M manusia yang mereka akhirnya tiada lain adalah masuk ke dalam surga. Dengan apa? Dengan syafaat, berkahnya para nabi, berkahnya para rasul, berkahnya para syuhada, dan berkahnya para alim ulama. Maka tadi katakan illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Nah, barulah itu Rasulullah mengatakan, meminta kepada Allah supaya apa? Supaya dibukakan segera, yaitu di mana hari mizan. Kemudian bahkan nanti dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengecek kembali ada gak kira-kira umatnya yang masih berada di mana? Di dalam neraka. Dicek lagi. Kata malaikat bilang, ya Rasulullah udah gak ada umatmu gitu. Lalu kata Rasulullah dari kejauhan bilang, itu ada umat saya tuh. Mana tuh dia? Udah tertumpuk dengan batu, sudah menjadi katakanlah sebagai bahan bakarnya api neraka tersebut. Rasulullah mengenalinya, itu ada umat saya tuh. Lalu ditanya sama malaikat, ya Rasulullah, kenapa engkau bisa mengenali bahwa itu adalah umatmu? Apa kata Rasulullah? Walaupun di dalam hatinya setitik keimanan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga dia tiada lain adalah bersolawat kepadaku, maka tiada lain syafaatku aku berikan kepada orang itu. Insyaallah. Maka dikatakan tidak ada nabi, tidak ada pintu surga itu terbuka kecuali dibukakan yang pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah hari kiamat yang pasti terjadi, wazalikal yaumul haqq. Jadi akan terjadi itu kalimat pada hari kiamat. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang dikehendaki kemudian menempuh jalan kembali kepada Rabbnya. Inna anzarnakum azaban qariba. Nah, kiamat sudah dekat. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepadamu wahai orang-orang kafir tentang siksa yang dekat. Maka dikatakan kenapa disebut dengan dekat kedatangannya? Karena itu pasti akan datang kiamat tersebut. Apa? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah.
di mana manusia nanti melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Ya Allah, Allah paparkan semua amalannya, baik buruknya, ataupun yang amalan-amalan yang baru ataupun yang lama. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan. Dan tiada lain itu dikatakan bahwasanya diberitakan kepada manusia apa-apa yang telah dikerjakan, yang pada mana saat itu manusia dalam keadaan lalai. Lalu apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir nyesel. Tahu gak orang nyesel tuh? Kalau orang Arab itu dia nyesel gimana? Dia ambil debu, tahu debu? Diambil tanah, mukanya diaurin tuh. Diaurin, kalau bahasa kita apa? Guling-gulingan begitu deh. Nah, orang-orang Arab tuh begitu. Maka dia katakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir itu berkata, celakalah bagi kami. Seandainya itu kami ini kalau misalnya dapat dibangkitkan kembali, apa kata orang kafir? Ya Allah, jadikanlah saya dah seperti apa? Seperti tanah aja deh. Yang kagak apa? Yang kagak ada manfaatnya. Nah, dengan demikian tiada lain adalah bahwasanya ya, dia meminta untuk dikembalikan lagi, dihidupkan ke alam dunia. Kemudian dia supaya dikatakan perbuatan-perbuatan tersebut ya, dengan melihat dengan keadaan yang ada. Ataupun dia demikian adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan keadilannya di antara binatang-binatang. Dia menetapkan hukum di antara binatang dengan hukumannya yang adil. Bahkan dimunaikan hak seekor domba yang tidak bertanduk yang ditanduk oleh domba yang bertanduk. Ada pendapat kayak gitu. Jadi semuanya yang dulu punya perselisihan, maka akan datang tiada lain adalah persidangan yang besar. Setelah selesai proses tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegakkan hukum. Ya. Artinya kan tadi tuh begini. Lantar tuh bagaimana tuh binatang-binatang? Ketika hari kiamat ada apa kagak? Gitu. Nah, dikatakan mereka itu nanti Allah jadikan kembali kepada tanah. Ya, jadi tanah. Maka yang tadi katakan ya laitani kuntu turaba. Nah, seandainya aku adalah binatang sehingga saya kembali menjadi tanah. Ada yang mengaku ya Allah, kalau misalnya begini saya mau jadi ya, tanah aja deh, begitu bahasa kita. Ya Allah. Dengan demikian tiada lain adalah bahwasanya itu terjadi dengan apa? Dengan tiada lain adalah yaitu kembalinya terjadi hari kiamat itu ditandai dengan tiupan sangka yauma wa nufikhu fis suri fatatuna afwaja. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Nah, inilah yang kita bahas berkenaan dengan surat An-Naba. Insyaallah besok akan kita bahas lagi berkenaan dengan surat An-Nazi'at. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan menyebutkan 5 macam malaikat atas terjadinya hari kiamat. Ya, kalau kita bahas tentang surat An-Naba tuh apa surat di dalam juz amma itu memang enggak lepas tuh. Kejadian neraka, kemudian alam kubur dan sebagainya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan yang kemarin kita bahas ini sampai dengan hari ini berkenaan dengan surat An-Naba menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita amalkan, kita hafalin pelan-pelan, kita tadabbur, kita mengerti maknanya dan sebagainya. Ya, bukan cuma sekedar untuk kita kaji doang, bukan tadabbur doang. Namanya tadabbur apa sih? Tadabbur itu adalah memperhatikan, kemudian merenung. Itu namanya tadabbur Al-Qur'an. Dia baca, kemudian dia teliti, kemudian dia pahami, kemudian merenung
namanya tadabbur Al-Qur'an. Setelah direnungkan, diamalkan. Ya Allah, la ilaha illallah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.